Lebih baik mendengar orang Sunda marah daripada orang Medan berayu, katanya gitu. Katanya Jawa di rumah juga kan gede-gede. Ruang panggung kan. Jadi manggil dari depan ke belakang sana, kalau nggak teriak mana dengar. Apalagi sambil pelihara entok, pelihara ayam apa dia di kan, pelihara babi di belakang sana. Iya kan? Iya. Nah, mana dengar itu? Panggil lah, cok, katanya kan. Ya pun teriak. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kan lingkungan ini, gitu loh, menjadi sebuah karakter kan. Dari komunikasinya saja sudah keras. Terus dia kan berkomunikasi, nggak mungkin dia datang jauh, Iya. langsung teriak aja. Ambilkan itu. Dia udah yang mana katanya. Itu suara dia dari udah main dari artinya. Barang gitu. Wah ini kan sering main ke Besitang. Oh iya. Di arah ke Binjai sana ya. Arah Binjai lewat sana menuju ke ini Aceh. Menuju ke Stabat sana. Stabat, Tamiang. Ya, jadi kalau pergi ke Besitang, jangan lupa beli sepatu. Cuma lah, wah ini kumisnya melintang. Bini untuk pasar. Itu dia. Ada jawab, ku jawab. Nah, bagaimana? Ya. Beli sepatu di toko Wak Bani. Toko? Wak Bani. Iya. Sekalian lah beli kemeja kuning. Wih, mantap. Bagaimana Wak mau berbini lagi? Yang satu ini aja pun sudah bikin pening. Kalau udah mulai pening, Ya, olahraga kita. olahraga pagi-pagi. Terus? Ya, habis itu kan gitu kan, udaranya kan enak itu kalau Udara pagi sejuk. sepoi-sepoi kan. Jangan gitu lah kan. tambah bini Ya, lagi. jangan coba-coba kan gitu kan. Bini lagi. Tambah bini lagi kan. Badan letoy. Letoy. Badan sudah letoy kan gitu. Udah begini dia, Wak. Alah. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Hari ini kita kedatangan tamu. Langsung saja kita sambut tamu kehormatan Pojok Tentara. Mereka berasal dari Kota Medan dan kebetulan mereka juga mantan serdadu. Kolonel Infanteri Purnawirawan Wim Mulyadi Purba. Halo Pak Wim, selamat datang. Selamat datang. Horas. Sehat-sehat ya? Sehat lah, Wak. Kalau nggak hadir lah Wak, di sini ya kan. Yang kedua Kolonel CZI Purnawirawan Irfan Alwi. Selamat datang Pak Irfan. Nah, selamat bergabung. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah, dengan Pojok Tentara. Wah ini Pojok Tentara ini. Tentara itu bukan institusi, dia hanya singkatan aja. Teladan Nusantara, gitu Ya. bukan serdadu itu. Sahabat mungkin bertanya, ini kok Pojok Tentara belum apa-apa, udah langsung pegang gitar aja ini, hostnya ini. Karena tamu kita dari Medan. Biasanya kalau anak-anak Medan itu hobinya bernyanyi. Jadi kalau satu orang anak Medan itu Solo. dia pasti menyanyi tunggal solo ya. Kalau dua orang dia main catur, 3 orang dia bisa Kur, trio, main gaple. 4 orang kuartet. Intinya sudah ada lah gitarnya langsung ya. Dan apa yang kita bincang-bincang ini seputaran tentang apa, filosofi Medan kah, anak Medan kah, atau bagaimana? Ya, gimana dari sudut pandang? Sudut pandang Pak Amrizal aja kan. Nah, apa ya namanya, kita kan ngobrol-ngobrol, atau kalau orang Medan bilang koyok-koyok kita. Ya, kombur-kombur. Kombur-kombur. Ya kan? Tapi mungkin gini, kita pertama apa ya, mungkin mengenalkan, orang udah banyak yang kenal lah tentang kota Medan itu ya, dan habitual kehidupan masyarakat kota Medan, dan bagaimana sebetulnya anak Medan itu merantau. Nanti yang sesi kedua kita bicara tentang pengalaman dari Pak Irfan, bagaimana sejak merantau dari Medan masuk tentara sampai dengan pensiun. Begitu juga Pak Wim Purba ya. Ya. Kita mulai dari ini mungkin
mungkin ada satu lagu itu yang itu filosofinya kuat sekali itu tentang itu menggambarkan keadaan anak Medan, gimana Pak? Ya, maksudnya wah ini yang mana ini? Lagu anak Medan apa yang mana ini? Lagu anak Medan lah. Anak Medan, anak Medan itu kan menggambarkan habitual kehidupan anak-anak Medan. Anak Medan. Baik Ya. di kota Medan maupun dia merantau. Cuman satu lagi nih, Wak. Ya. Kalau aku lihat ini ya, Ya. orang menganggap anak Medan itu pasti keras ini. Bahkan kadang-kadang kita tuh cari cewek dulu susah. Ya, ya. Apalagi orang Jawa Barat yang begitu halus, gitu lemah lembut. Dengar kita itu, ada kata pepatah begini katanya, lebih baik mendengar orang Sunda marah daripada orang Medan berayu katanya gitu. Katanya Jawa jadi susah juga waktu itu. Tapi dia nggak tahu bahwa kerasnya anak Medan itu hanya omongan. Tapi kita lihatlah dulu para ini kita, musisi-musisi kita yang dari Medan, lagunya itu sampai dilarang beredar karena lagu cengeng kata. Itulah anak Medan tuh, hatinya itu melankolis. Rasanya pun harus betul. Iya, Jadi jadi aku tertarik Pak tadi. Lebih baik mendengarkan orang Sunda marah daripada orang Medan Merayu. Medan Merayu. Ya. Ya, kan Ini itu kan karakter sebetulnya, lingkungan kan gitu kan. Jadi kalau kita ingat dulu, ya mungkin zaman sekarang mungkin sudah agak berkurang ya. Tapi kalau kita ingat dulu zaman-zaman kita lah, ya di Medan, di Siata, mungkin di Bali di sana atau di mana gitu ya kan. Iya. Jadi istilahnya rumahnya dulu kan banyak berjauh-jauh kan itu. Iya, karena di sana itu satu rumah itu satu gerak. Jauh-jauh. Ya, 25 kalau meter manggil persegi. itu kan kalau nggak teriak, Kan gitu. Oh. Nggak dengar kita kan. Langsung aja dia. Jadi apalagi kadang-kadang kayak kita manggil itu kan, katakanlah dulu rumah juga kan gede-gede, ruang panggung kan. Jadi manggil dari depan ke belakang sana, kalau nggak teriak mana dengar. Apalagi sambil pelihara entok, pelihara ayam apa dia di kan, pelihara babi di belakang sana, iya kan? Iya. Nah, mana dengar itu? Panggil lah, cok, katanya kan. Dia pun teriak. Nah, kan gitu kan. Nah, ini kan lingkungan ini, gitu loh, menjadi sebuah karakter kan. Dari komunikasinya saja sudah keras. Terus dia kan berkomunikasi, nggak mungkin dia datang jauh, dia langsung teriak aja. Ambilkan itu. Dia udah bilang, yang mana katanya. Itu suara dia udah main dari jarak jauh. Betul Pak? Betul. jadi itu jadi dia bukan suatu bentuk seperti yang dibilang si wah ini tadi ya kan. Ya kan lebih bagus untuk mendengar orang Sunda Lebih enak, marah, lebih enak kan dengarnya, karena ada daripada orang Batak merayu kan gitu kan. Karena merayu pun seperti orang marah kan gitu Bau kan kan gitu kan. Iya kan. Satu lagi Pak, ilmu Medan yang orang bingung sampai sekarang ini. Apa itu? Kadang anak Medan sendiri pun bingung. Jadi karena jauhnya dari jarak rumah itu Pak. Jadi dia mau nyuruh ini ambil itu pun cukup dengan apa? Dengan isyarat itu dia ngerti. Ada tuh ceritanya, Wak. Jadi ada seorang laki-laki nih, dia kerja di tempat ini. Terus anak tuannya ini ada perempuan. Kalau di apa kan namanya Taing gitu ya. Dia bilang si Taing. Terus dibilangnya, tolong kau ambil dulu, minta sama si Taing itu ini. Pulpen bapak ada di ini, kata bosnya. Dia bilang datang itu karena main Jawa aja. Taing, aku disuruh bapak. Apa? Dia bilang aku boleh cium kau. Katanya kan, Pak mana mungkin, nggak percaya kau? Tanya Pak nggak dikasih si Taing Pak, dia bilang, kasihlah Taing, aku yang nyuruh itu katanya. Cium kawan itu, pada dibohongin kan. Di situlah Ya, itulah ulok Medan itu tadi, akalnya panjang. Dan isyarat yang tadi aku maksud, Ya, yang tadi karena kata Wak Wim tadi ini, jauh-jauhan apa jarak apa orang dari rumahnya itu, dia tinggal teriak aja. Oh, apa? Ambilkan itu yang apa itu yang kemarin itu. Oh ya. Bisa diambilkannya barang itu. Itulah cerdasnya anak Medan. Entah apa orangnya, ini apa ya? Habis itu, yang ini. Ya, satu lagi. Yang mana? Yang apanya itulah, yang anunya agak itu sedikit itulah katanya. Dapat juga kawan tuh diambilnya barang itu. Ambil martil lah, ambil apa. Coba apakan dulu apanya itu katanya. Bisa dikerjakan ya, entah apa-apanya itu isunya. Tapi anak Medan nyambung aja gitu-gitu ya. Itu makanya cerdas-cerdas itu sebenarnya.
Kalau kata tuh, dulu aku pernah punya anak buah yang orang bukan orang Medan. Kau ambilkan apa saya dulu situ. Bingung dia pergi, dia karena takut lari, habis itu balik lagi. Apanya itu apa Pak? Nggak tahu. Tapi kalau anak Medan, coba ambilkan apa saya itu di apa itu. Datang dia bawa kacamata. Coba aku tanya kau, kenapa kau tahu kalau kacamata? Aku tengok bapak kan udah mau baca, kata-matanya nggak ada. Itulah cerdasnya dia itu. Orang anak Medan itu sampai orang belum terpikir, dia sudah bertindak. Jadi rugi negara kalau nggak pakai anak Medan sebenarnya. Dan memang di negara ini pemikir-pemikir kita rata-rata orang Batak. Ya. Petinggi-petinggi kita, pemikir kita. Makanya nggak salah dibilang Batak itu banyak taktik. Ya. Iya. Sekarang coba di pemerintahan negara kita ini awal-awal kemerdekaan ini memang bukan orang Batak yang terlibat. Iya. Ada Malik itu kan. Ya, Siantar itu. Bisa jadi wartawan, bisa jadi wakil presiden itu Pak. Menteri luar negeri kan. Ini bikin dari lagu ini kita bisa bahas bagaimana sebetulnya habitual anak Medan dan bagaimana sebetulnya jiwa anak Medan. Coba kita ambil yang itu deh, lagu anak Medan ya. Anak Medan doa kawan, Modal pergaulan, Oido mangol, Oke, terlebih di penampilan. coba ya. Nanti kita bahas kata demi kata ini yang rilis Oh lagu. iya. Ya, orang cerdas. Ayo, main coba. Anak Medan doa kawan, modal pergaulan, boido mangoluan, terlebih di penampilan, main cantik doa kawan, senang mana susah, pido dia. Nang P21 Solo di Gojek Pi, siapalah kawan berpartisipasi. 378 Sata Bima Disi, ada harga diri berantisipasi. Habis itu dulu kita. Ya, Apa artinya itu ada harga diri mengantisipasi? bait demi bait kita bahas ya. Oke. Nah, coba Bung Wem dulu, coba diartikan dulu bait ini. Jadi ya kalau bait pertama kan jelas inilah anak Medan kan gitu ya. Ya. Modal pergaulan boido manguluau. Artinya? Jadi hanya modal berteman Ya. kita bisa hidup. Iya. Pergaulan Gitu. adalah Itu menunjukkan bagaimana Ya. kuatnya persahabatan pertemanan itu. Ya. Gitu loh. Kalau kasarannya, Ya. wah lu punya rokok, ada sebatang nih. Ketengan lah kita katanya kan gitu kan. Ya. Ya boleh lah, ketengan kita ini. Gantian nih. Gantian. Nah, ya kan? Yang penting sama-sama sur barang itu. Sama-sama susah, sama-sama suka. Gitu kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Anak Medan itu. pergaulan itu Ya. bukan hanya dalam kata-kata. Ya, bukan hanya politis. Iya, bukan hanya diucapkan. Iya. Tapi ada actionnya, ada aksinya gitu loh. Ya. Itu tadi contoh seperti itu gitu loh. Ya. Pergaulan Ya kan? anak Medan itu kalau boleh kita bilang Bukan dari hanya hatinya. iya, bukan. Jadi kalau baik dia bilang. Ya. Jadi nggak jelek dia bilang jelek. Ya. Gitu. Walaupun Jadi nggak ada yang disimpan, walaupun mungkin wah tersinggung. Ya. Gitu. Ya. Nggak boleh baper. Nah, nggak boleh baper dari situ. Kalau misalnya dia bilang kalau jelek, dia pasti bilang kau jelek, kau nggak bisa Nah. bayar kau. Kau Itulah anak Medan ya. ngeri kali kau berteman, katanya kan gitu Ya, misalnya ya. kan gitu kan. Awak udah mati-matian, kau malah Ya. tidur pula kau di situ kan gitu kan. Ya. Dan kalau ada kawannya mau terjerumus, dia Ya. berani ingatkan. Kau udah mau bahaya tuh. Kalau nggak kau dengar saya, kutinggalkan kau. Itu anak Medan. Jadi apa adanya. Apa adanya ya. Nggak mau dia ngolor-ngolor. Enggak. Apa ya? Kalau kita bilang Bukan Tidak. kulit tanpa isi. Itulah yang bedakan Kulit gitu tanpa loh. isi. Kita tidak semua bisa menerima. iya. Gitu loh.
Itu makanya banyak dari anak-anak Medan ini yang jarang orang mau bertemu sama kita jadinya. Karena takut apa? Karena kita nggak bisa apa ya? Nggak bisa lemah lembut. Menyenangkan orang gitu ya. Karena kita pahit aja kalau misalnya apa sesuatu yang nggak baik untuk dia kan kita ingatkan. Iya, jadi itulah makanya kan dia mau senang, mau susah, happy aja. Ya. Gitu loh. Jadi Selama intinya itu kan anak Medan itu nggak bisa yang dibilang kata asal bapak senang itu paling nggak bisa itu anak Medan. Ya. Kalau nggak mau celaka pasti mau diterima atau tidak pasti disampaikan kan gitu. Oke. Bahkan dia sendiri Bisa berani berani. celaka demi temannya. Iya betul. Yang baris keduanya baris keduanya itu coba. kalau baris keduanya itu ya sebetulnya apa yang disampaikan di baik satu sebenarnya di dalam tindakannya ya. Jadi tetap kita orangnya apa adanya, tapi kita selalu juga mawas diri. Ya. Jadi 6P21 solid di got. Jadi itu kan seperti kode, Ya. guys. Ya katakanlah senjata atau apalah. kan, Sesuatu kan. yang bisa melindungi dirinya. Jadi itu dilakukan bukan untuk berbuat kejahatan. 6P21 itu sebenarnya kode bahwa dia memiliki sesuatu Ya, untuk yang melindungi diri. dirinya ya. Kan gitu kan. Ya. Bukan untuk dia melakukan kejahatan Kejahatan, atau apa tidak sebetulnya, Ya. tapi Untuk untuk membela kawan. melindungi dirinya dulu Dan membela kawan. dan membela kawannya. Ya. Kan gitu kan? Ya. Ya kan? Teman kan kadang-kadang mungkin ada orang yang menyalahartikan gitu loh. Ya. Bahwa pokoknya ya di mana-mana lah, bukan hanya di kita dan gitu kan. Mungkin di daerah lain kan gitu kan, orang biasa masa-masa itu mungkin sekarang pun masih bawa senjata apa kan, mungkin karena budayanya seperti itu di sana gitu kan, gitu kan. Mungkin di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, mungkin kayak di Ambon, juga ada pernah di sana kan. Kita pertama mungkin kaget tuh, ada orang bawa senjata, bawa apa kan gitu kan. Tapi karena budayanya begitu, dan itu bagian dari tadi, ya mungkin bagian jadi melindungi. Dan mereka mengantisipasi keadaan. Ada tuh satu lagi kita ke ini. Apa Ini kan itu? ada di baik pertama dan yang ini. Terlebih di penampilan main cantik kawan. Jadi sejelek-jeleknya anak Medan kalau suka bermain politik itu agak halus gitu. Nggak kasar-kasar banget gitu kan gitu kan. Jadi main cantik itu di situ. Jadi Terus penampilannya itu ya elegan lah. Elegan lah, nggak kelihatan. gayanya meyakini Iya, gitu ya. iya, gitu. Main cantik ya. Main cantik ya, nggak kelihatan sekali kalau. Jadi maksudnya gini tuh, ya, wajah boleh bandit, gitu kan, tapi hati seperti malaikat itu kan, gitu kan, kasarannya seperti itu kan. Kalau jangan lihat fisiknya, gitu loh. Iya. Tapi kan di penampilan mencantik do kawan. Kan gitu kan, boleh aja, gitu. Mungkin ngelihat aja. Jadi istilahnya jangan kena fisik orang jadi takut jadi apa? Padahal belum tentu. Belum tentu. Padahal Orang yang ganteng belum tentu lebih baik dari orang yang mungkin secara fisik penampilannya tidak baik. Dilihat orang, gitu. Baru ada baik yang berikutnya itu yang dia bilang. Ya, ada di situ satu lagi tuh. Ini kan DP 21, ada 378 itu. Kalau 378 itu, belum ya? ini kan DP 21 itu kan lanjutannya ke 378 itu. Lagu itu gini tuh. Nampe 21 Solo digotiki, siap bela kawan berpartisipasi. 378 Santari Majesi, ada harga diri mengantisipasi. Nah, itu apa artinya itu? Itu ada kalimat-kalimat angka itu maksudnya apa tuh, Pak? Nampe 21 itu mungkin karena kalau pantun itu kan ada pantun AB gitu ya. Biasa 1, 2, 3 kalau itu tadi yang dibilang Pak Purwo tadi. Ya. Bahwa itu sebenarnya dia kode, dia membawa sesuatu yang mengantisipasi kan diri.
walaupun terakhirnya dia Ada itu satu lagi tuh, nomor ini mungkin belum bisa orang bahas selama ini. Saya pun jadi selama ini jadi pertanyaan, tapi saya pikir kutak-katik. 378 itu kode apa ya? Apa itu? Rupanya pasal penipuan. Oh, iya. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh lurus-lurus banget juga gitu kan. Ya, ya. Kadang-kadang bolehlah berbohong sedikit Bolehlah melanggar untuk apa? Untuk bela kawan kan gitu. Contohnya misalnya kawan dulu kan, dia bilang, "Bang, kemarin Bang Wim sama Abang ya?" "Iya." Padahal enggak, dia pergi sendiri ya kan. Coba kalau kita bilang enggak. Rupanya dia bilang, "Aku pergi sama si itu Irfan." Kalau awak bilang enggak, itu kan wah ini pasti ada apa? Ketahuan kawan itu. Itu di luar dia ya kan. Itu udah kayak kontak batin, Pak. Iya kan? Itu dah main. Itu ada pertanyaan enggak? koordinasi itu. Iya, ada koordinasi. Kemarin saya kan tanya, saya, "Wah, Amri, kemarin pergi sama Bang Amri." Oh, berarti Langsung cuning. enggak, cuning dia nih. Mak, berarti kawan itu ngomong sama Purba, Iya. habis jalan sama aku ini kan. Gitu. "Iya, Wak, kemarin ke sini kami ke sana kami, malah ditambah bumbunya sama Wak kan." Nongkrong kami di sana. Biasalah kan gitu kan. Tak jumpa pun. Tak jumpa. Tapi ini bukan hanya cerita ini, Wak. Ini benar-benar itu. Ya. Tapi kalau aku bilang kan sama kawan kita itu nggak enak, dia udah bintang kan. Dulu pernah begitu kan. Jadi selamat kawan itu karena nggak koordinasi, datang ke rumah, ditanya sama istri, habislah dia nggak tahu merasa langsung dikasih ini selimut suruh tidur di luar. Sahabat. Jadi itu pasal ternyata 378 itu pasal penipuan. Ya? Iya. Jadi boleh ditabrak dalam keadaan terpaksa. Dalam Demi keadaan untuk Menyelamatkan teman. membela kawan. Selamatkan teman. Gitu. Tapi keren lagi apanya nih, refnya nih ya. Pinang tumbuh sendiri. Tumbuhlah menantang awan. Biar kambing di kampung sendiri. Sapi banteng di perantauan. Apa artinya itu? Anak Medan itu sendiri itu maksudnya Itu kayak perumpama kita ini kan apapun ceritanya. Ya. Daerah Biar hidup Medan sebatang ini kara, kan tetap ada. dia hidup sendiri. Bukan. Saya itu pasti ada pantunnya. Ya. Kan gitu kan? Ya. Ya, jadi ini tadi kan gitu kan, kalau bilang biar pohon pinang tumbuh sendiri. Sekarang kita lihat pohon pinang ini kan kayak pohon liar, kayak pohon liar ya barang ini kan gitu kan. Biarkan saja itu aja barang tuh. Dibuangkan aja habis kita nyirih, habis kita apa kan gitu kan. Nanti tumbuh sendirinya itu jadi pohon pinang dia kan gitu kan. Nah, jadi seperti itulah. Enggak, aku rasa gini tuh lah, ada makna lain Ada kalau menurut filosofinya aku, itu. filosofinya. Dia pohon pinang itu, dia nggak sendiri pun dia berani menentang itu. Jadi tanpa kawan dia, Ya. nah, itu ada ininya kan. Tunggu. Aku tertarik tadi. Ini bisa dikombinasikan. Ya, Yang dibilang Lai Purba tadi. Pohon pinang tumbuh sendiri. Artinya pun dia nggak manja. ya nggak manja. Nggak perlu dirawat-rawat. Nah, anak Medan, iya. Nggak perlu kasih makan nenek. Iya. Tumbuh sendiri ya. Jadi orang anak Coba Medan aja itu- lihatlah. Ya. Pohon pinang itu ada yang bengkok kalau tumbuh. Ya, Tak ada, ke atas dia pokoknya. Padahal- Pokoknya kalau bisa nyampe langit gitu. Dan biarpun dia sendiri, Iya, kalau nggak tiup ada. angin pun tak tumbang gitu. Nggak tumbang dia. Bergoyang Nggak ada gerakan kok, apa. bergoyang nggak apa-apa barang itu, yang penting nggak tercabut dari akarnya kan gitu kan. Iya kan? Dia tetap goyang. Iya. Goyang tapi nggak pernah. Kan kita belum pernah lihat potong pinang Ya. rubuh karena ditiup angin. Ya. Iya kan, Belum pernah makanya ada. dipakai lomba panjat pinang tiap 17-an ya karena itu barang itu kan. Ya. Iya, iya. Lalu yang dia bilang tadi biar kambing di Kampung sendiri. Ya, kamu sendiri tadi Jadi banteng di perantauan. penakut-penakutnya anak Medan kalau udah di luar jadi sangar dia, Iya. jadi berani dia. Karena apa? Tempat itu, alam itu dia paling cepat menyesuaikan, mengadaptasi dengan alam, sehingga dia bisa bertahan lebih Ya kuat. itu prinsip itu Dan tadi paling Pak. penting gini, Pak. Di mana bumi dipijak,
Ya. Nah, di situ lagi dijunjung. Itu prinsip anak Medan. Ya. Dan Masa coba aja kayak kita bilang kan, Ya. seperti tadi dibilang, oh iya, ya kan? Kita tinggal di Bandung. Bagaimana caranya harus bisa bahasa Sunda? Ya. Masalah logatnya masih logat Batak, logat Medan itu urusan belakang. Iya kan? Ke Jawa sana pun bisa sekolah, kan? Contohnya, Iya kan? contohnya kalau dia di Jawa itu, Ah. dicocokkan ya ini, kalau di Medan dia bilang dodol, Pak. Ah, Enak kali jeneng ini katanya. Ah. Dia enak kali jeneng ini. iya kan? Oh, tak kentar lagi Batak aku kan. Seperti Dia itu. bilang gini, abang selama di Jogja itu sudah Pinter. nggak ketara lagi Bataknya. Iya. Dia bilang, mbakmu pun kupanggil Zeng sekarang katanya. Kakakku kupanggil Zeng sekarang katanya. Iya kan? Udah ikut-ikut orang Jawa Tengah, orang Solo ya kan. Jadi bilang kakak itu pada kakak itu marganya Purba atau marganya ini dipanggil Zeng juga kan gitu kan. Jadi itulah logatnya itu. Walaupun dia salah tapi berani. Jadi pohon pinang itu kan hidupnya fight, Ya. gitu loh. Lu bau bata, gue bisa hidup sendiri. Keren tuh yang apa ya? Pohon pinang tumbuh sendiri. Orang tumbuhnya menantang awan. Coba lihat, dia kan tinggi terus. Gimana ada yang bengkok pohonnya? Orang Biar kambing di kampung sendiri. Orang tapi banteng di perantauan. Jadi artinya kalau dibalik, galak-galaknya di luar. galaknya dia di luar. Kalau di kampung Begitu dia di kampungnya, dia Diam. takut sama orang tuanya, Iya. sama saudara-saudaranya. Ya menghormat, saling Menghormati menghormati. dia. Ya, itulah budaya. Itu didikan Budaya. orang turun Jadi temurun. kekerabatan budaya. Kekerabatan keluarga itu kuat. kan tetap kuat. Iya, iya. Luar biasa. Iya. Sahabat, Menghormati. itulah filosofi anak Medan. anak Medan. Dan di sesi berikut, bagaimana mereka ini meninggalkan kampung halamannya tahun 80-an ya. Tahun 80 berapa? Ya 85 lah kita ya 85 ya. ya 85. Kita break sebentar, kita ikuti perjalanan bagaimana mereka merantau dari kota Medan sampai puluhan tahun, dan sekarang mereka tinggal di kota Jakarta ini. Di Medan ini di samping ada orang Batak, ada juga orang Melayunya nih, ya Pak. Iyalah. Ada baiknya Campur kalau kita- dia kan. Nah, campur kan. Jadi ada baiknya kalau kita berpantun sedikit ya kan, sebelum kita mulai ini. Dan kita udah tua-tua ini pantun ini untuk orang tua, nasihat untuk orang tua ini ya. Jadi gini Pak, kumule ya. Kalaulah nanti Wak Irfan pulang ke Bisitang, jangan lupa membeli sepatu. Percuma lah, wah ini kumisnya melintang. Mantap. Bini pun cuma satu. Paten barang itu ya kan. Jadi artinya, Barang itu. wah ini kan sering main ke Besitang. Oh iya. Di arah ke Binjai sana ya? Arah Binjai lewat sana menuju ke ini Aceh, Menuju ke Stabat sana? Stabat, Tamiang. Ya, jadi kalau pergi ke Besitang, jangan lupa beli sepatu. Percuma lah, wah ini kumisnya melintang. Bini pun cuma satu. Itu dia. Ada jawab, ku jawab tuh. Ah, Ku iya. jawab itu, ku jawab. Bagaimana? Ya, ya. Beli sepatu di toko Wak Bani. Toko? Wak Bani. Wah, Bani. Iya. Ngeri kali ya. Sekalianlah beli kemeja kuning. Wih, mantap. Bagaimana Wak mau berbini lagi? Yang satu ini aja pun sudah bikin pening. Iya. Jadi Iya, kan? satu ini aja udah penuh. Iya kan. Pening. Itulah powernya mak-mak itu kan di situ kan gitu kan. Aku benar itu. Kita lebih baik diancam sama ini. Ya kalau sama jagoan dulu lah kan, ke preman yang apa kok. Awal hadapi itu. Awal hadapi, kalau nggak kau duluan, aku duluan yang makan kan gitu kan. Ah. Kan gitu. Tapi kalau sama bini, Sama Bini, pusing awak pikirnya kan.
mau diapain, nggak diapain, pulang tak berani, ya kan? Mau pulang tak berani, nggak pulang juga lebih nggak berani gitu kan? Istilah anak Medan, Pak. Ah. Terakhir Pak, tuduh anjing. Iya kan? Tuduh anjing itu. Bukan. Iya. Kalau udah gitu seperti yang bilang benar, gitu. Itu kembali ke lagu tadi, iya kan? Iya. Itu yang bilang kan, kambing di kampung sendiri kan, gitu Di kan? rumah jadi kambing awak. Jadi kambing. Terakhir Kenapa? Karena begitu belum mau sampai pintu, udah teriak apa ini kan? Nyonya ini kan gitu. Dari mana aja kau katanya kan? Ya, jam berapa ini gitu ya gitu kan? Jadi kalau Iya, anjing kan? itu, Iya. kalau anjing itu, ekornya begini. Iya. Begitu digonggong. Ya, mengacu. Itu yang dibilang, Nah. tuduh anjing. Udah nggak ada, ya kan? Langsung mengkerut barang itu semua ya kan? Tapi kayaknya pantun ini harus diakhiri dengan nasihat. Iyalah. Bertua-tua kita ini. Gimana Pak? Ya betul. Yang Jadi- paling tua di sini Wak Purba lah. Ya, Di prasejarah dulu pun masih kalah tuh jawab Wak Purba ya kan? Kan dulu. Jadi gitu. Ya. Kalau udah terasa pening, Apa? olahraga pagi-pagi, Pak. Olahraga pagi-pagi. Iya kan gitu. Ya, Udaranya sejuk, terasa sepoi-sepoi, mantap. kan gitu. Ya. Janganlah berani tambah bini lagi, iya kan? Ya. Kita udah tua ini, Wak. Ya. Gitu kan? Nah, badan pun sudah mulai letoy, kan gitu kan? Nah, apalagi yang mau kita cari? Iya kan? Kecuali bersyukur, mesti diberi Jadi- kekuatan, kesehatan, kan gitu. Wah ini kan, kalau udah mulai pening, Ya, olahraga kita. olahraga pagi-pagi. Iya. Terus? Ya, habis itu kan gitu kan, udaranya kan enak itu kalau Udara pagi sejuk. sepoi-sepoi, kan gitu Janganlah kan. tambah bini Ya, lagi. jangan coba-coba kan gitu kan, bini lagi. tambah bini lagi kan Karena badan badan sudah letoy. tua, Letoy. badan sudah letoy kan gitu. Udah begini dia, Pak. Alah. Ajak kali ya. Jadi gimana pengalaman dulu waktu pertama Wak meninggalkan kota Jadi- Medan tahun berapa? Terus menyambung kehidupan, menyambung nyawa lah kalau bilang nih kan. Iya. Gimana ceritanya? Singkat aja Pak. Ya. Jadi saya sebenarnya lulusnya itu tahun 83. Jadi sebelum masuk Akabri itu dulu karena nggak pede kita mau masuk Akabri. Awak ini siapa lah kan? Akabri. Nah, Akabri itu kan berat. Ya. Awak masuk Bintara aja. Ya. Masuk Bintara tahun 83, lulus tahun 84, 85 saya bertugas di Jambi. April ada pembukaan lagi. Tes lah kita masuk dari Jambi. Dari Jambi itu dulu ada 1.200 dari awal animunya sampai dengan ke Pantohir itu tinggal 60. Ya. Kalau nggak salah dulu ada 13 orang yang dikirim ke Magelang. Ya. Alhamdulillah kita lulus sampai dengan Dari 4 tahun. 1.200 itu tinggal 7 ya. 7 itu dari itu. Kalau Wak gimana dulu ceritanya Pak? Ya kalau Dari Medan dulu. awak ini termasuk 84 ya, kan? 84 kan. 84 ya. Dulu alokasinya 75 orang kan itu, 4 angkatan. Dari Medan itu. Dari Medan kan. Masuk Jakarta itulah pertama dari atas pesawat itu lihat Jakarta itu Monas itu kan gitu kan. Jadi kita ini Jadi turunnya dulu bukan di Soekarno Hatta, di Iya, Kemayoran. Halim, di Kemayoran. Mayoran. ya? Kemayoran. Kemayoran. Belum ada Soekarno Hatta kan. Ya. Itu kan dari Kemayoran kita kan naik kereta api dari Gambir ke Jogja. Jogja. Ya. Kan gitu. Ya. Wah. Pokoknya ikut aja lah. 75 rombongan. orang itu? Iya. 75 ya. Wow, kan dulu kan pandai itu yang bawa Ini semua. dari Medan tuh berapa ribu orang terkirim 75 ya? Ya, ya sama kurang lebih 2000 ada apa berapa lah waktu itu kan gitu. Ya, ya. Seleksi hampir 3 3.000 bulan 4 kalau bulan dari- itu. ya. Wah, kan gitu. Ya. Ya, singkat cerita lah 85 masuk lah kan gitu. Ya kan? Baru udah selesai pendidikan semua segala macam kan gitu kan. Kira jauh-jauh ditempatkan, Wak. Kenapa? Surabaya itu Pak Makostrat. Ya, sahabat. Kedua narasumber ini ternyata cukup panjang sejarah perjalanannya dari tahun 84, bahkan ada yang 83. Kalau panjangnya sama lah panjangnya ya kan. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat bagaimana Ya dinamikanya yang berbeda. dinamika yang mereka hadapi.
Sekarang saya tanya nih, Waipan, terakhir ya, seksi terakhir ya. Dari sepanjang penugasan itu ya, kira-kira apa suka dan dukanya ya? Di mana apa namanya? Ada hal-hal yang berkesan, sangat menonjol gitu. Kira-kira di satuan mana, pada saat penugasan apa? Kira-kira seperti apa? Ya waktu itu ya waktu pengawalan VVIP kita itu yang ada di Dresden ya. Di Dresden di Jerman ya. Jerman ya. Tahun berapa itu? Sekitar tahun berapa ya itu ya 90 sebelum pokoknya 98 masih Pak Harto ya. Itu demo para pendemo yang ini. Ya. Jadi rupanya kalau di luar itu orang berdemo itu dia harus ngintip. Ya. Jadi kita itu schedule kita kunjungan kita pertama kemana, jam berapa sampai jam berapa, yang kedua setelah itu jam berapa. Jadi mereka itu izin berdemo itu harus jam di mana tempatnya, jam berapa sampai berapa. Selesai itu mereka harus bubar. Ya. Jadi dengan kelemahan-kelemahan itu waktu itu kita buat rencana, kita buat tiga ini. Tiga rute lah. Tiga schedule. Tiga skenario. Skenario. Terus itulah dengan memanfaatkan Itu zaman presidennya Pak Soeharto. Ya. Jadi Pak tahu begitu, kita tahu. Karena itu dari ngobrol-ngobrol juga dengan orang-orang lokal staff di sana kan. Ya. Mereka harus ini. Itu yang mendemo itu masyarakat. Terus udah campur itu mungkin ada titipan lah dari luar itu ya, ada masyarakat Indonesia yang di sana dan banyak juga bule-bulenya gitu. Jadi saya harus melihat kira-kira mereka ininya di mana kan, Bu? Jam berapa izinnya? Ya udah akhirnya kita balik. Jadi sehingga nggak ketemu itulah. Kalau memang ketemu ya lumayan repot kita 3 kali kita menghadapi para demonstran kan gitu. Tapi dengan adanya itu yang terakhir aja yang bisa. Yang terakhir yang awal dari tempat kita guest house-nya itu di situ di demo, kemudian di tahap ini kunjungan pertama nggak ketemu, terakhir sama di bandara mau pulangnya. Jadi kalau nggak pulang. Jadi kita harus dengan menggunakan itulah berkomunikasi, bergaul gitu, itu kita dapat informasi sehingga kita bisa. Itu tahun berapa tadi? Tahun 9 sekitar 91, 92 ya. 92 ya. Itulah sahabat. Demikian penugasan luar negeri dulu mengamankan VVIP ya, presiden. Dalam ini Presiden Soeharto zaman itu ya. Dan memang pada waktu itu memang demo itu begitu sangat apa ya kalau kita bilang anti Orde Baru. Ya zaman Orde Baru itu sangat tabu ya, jangan sampai terjadi. Jadi betul-betul mereka mengantisipasi dengan berbagai skenario. Sampai Ambon juga ya. Oh iya, ke Ambon. Tahu abis Suslapa saya ke Ambon. Ambon itu kayak bubur panas, makin tengah-tengah makin panas kan gitu. Itulah tadi lagi-lagi awak anak Medan itu bisa menyesuaikan diri. Ya kan. Jadi kadang-kadang yang itu katanya kan kita di daerah ini tuh di daerah konflik itu ada acang, ada obet lah istilahnya itu. Ternyata di tempat obet pun kita tuh bapak pindah sudah. Besok ada orang dari laut datang, dia bilang katong nggak bisa pele, dia bilang. Rupanya ada orang dari luar yang masuk ke kota Ambon yang ingin pindah saya. Ada yang sok jago nggak mau pindah. Wah penakut, kita ini tentara ya. Tinggal di situ. Tahu-tahu datang gitu yang dari Ambon itu, yang dari Saparua dari luar-luar itu, di sweeping semua asrama itu. Tidur dia di pelapon, untung anak buahnya di bawah ngelindungi. Jadi itulah sebenarnya. Jadi Ambon itu sebenarnya di mana kita bergaul ya, lingkungan itulah menyelamatkan kita. Itu yang menyelamatkan saya itu bukan orang bebas, itu tato sampai ke muka-muka itu. Sampai kalau ini belum datang, saya pulang dari kantor duduk di depan rumah itu. Sampai istri saya, aku takut keluar kalau nggak pulang. Si ini udah datang, udah di depan. Rupanya nunggu awak dia. Saya bilang, namanya siapa dulu? Saya jangan tidur di situ. Ibu takut lihat tato kamu. Kalau pokoknya sebelum saya datang, kamu jangan datang ke rumah, saya bilang. Ya, tapi memang hati baik, walaupun tatonya ini kesetiaannya. Zaman kerusuhan ya. Ya, tapi dia walaupun dia bertato begitu ya, itu tadi. Setia dia. Setia dengan ini.
Dan dialah yang nyuruh kita pindah waktu itu. Kalau enggak ya nginep di pelapon tuh ada kawan satu. Kalau kena Sweeping gawat dia kan waktu itu. kena sweeping lewat lah. Lewat barang itu. Ya itulah mungkin yang berkesan dari Pak Irfan ya. Kalau Lai, gimana Lai berubah? Sekian puluh tahun ini, 34 tahun, 35 tahun ya. Gimana yang sangat berkesan gitu? Ya, sebenarnya masing-masing penugasan itu kan pasti punya kesan tersendiri-sendiri. Ya. Kan gitu kan. Ya waktu tugas PBB, Ya. yang Muja. Terus PBB ya. Ada dua itu yang sebenarnya berkesan. Kebetulan saya dan pos, salah satu dan pos di daerah. Kan gitu. Daerah ini kekuasaannya Khmer Merah sebenarnya. Tahun 92. Juga ya. Gitu loh. Jadi dulu wilayah barat istilahnya itu Iya. bagian sektornya ini kan gitu. Saya salah satu di situ. Kombi saya, Iya. peloton saya dan salah satu dan posnya di wilayah. Ya. Punya dua pos kan. Satu di Mimin dan Ki, Ya. satu saya. Ya. Begitu. Jadi itu tengah malam kejadiannya. Batalion Cina itu, yang kita bingung itu memang itu bisa tepat di tengah-tengahnya batalion Cina itu diledakkan sama Khmer Merah itu. Batalion dari RRT ya. Iya, Ya. batalion Cina. Ya. Gitu loh. Padahal Khmer Merah itu dukungan Cina ya. Ya. Dengan Vietnam pada waktu itu, kan gitu. Akhirnya malam nggak tahu. Padahal sebenarnya malam itu kan kita nggak boleh keluar, ada batasannya. Ya. Kenapa? Karena jalan raya itu sama Khmer Merah itu pasangin ranjau itu, Pak. Iya. Akhirnya kita karena hubungan baik dengan mereka, para Khmer. dan mereka menghargai kita. Gitu. Iya. Kita bisa jalan malam itu, dipandu sama mereka Semua Khmer Merah, pasukan Khmer Merah ya. sampai ke batalion Cina itu untuk Iya. mengevakuasi. Karena diperintahkan harus segera dievakuasi di batalion. Ya. Kita punya kebanggaan bahwa kita dihargai. Hari ini kita dengar dulu, mungkin ada sebelum kita akhiri ya, Pak. Kita mungkin waktunya kita cukupkan Ya. saja. Closing statement kita dengar, mungkin ada sedikit keteladanan dari narasumber ini. Karena pojok tentara ini adalah teladan Nusantara. Sekecil apapun harus keluar dari pojok yang sempit ini. Kira-kira kita dengarkan dulu satu dari narasumber, Kolonel Purnawirawan Irfan Alwi. Silakan mungkin apa yang perlu dengan generasi muda, terutama dengan prajurit-prajurit muda yang masih aktif sekarang. Ya, prajurit-prajurit muda yang sekarang itu tentu zaman sudah berubah. Ya. Ya, dengan teknologi sekarang kita itu mungkin kita dulu masih generasi X, Ya. sekarang sudah generasi Z. Tapi masalah jiwa juang, semangat juang itu tidak pupus. Jadi teruslah berjuang, teruslah berkarya untuk mengabdi kepada NKRI ini, pantang menyerah dan jangan jangan takut untuk bertindak di dalam untuk satu kebenaran. Ya. Bahkan mungkin bila perlu jiwa dan raga kita sebagai taruhan. Ya. Itulah prajurit pejuang, Ya. prajurit Sabta Marga dan prajurit 8 TNI Wajib. Terima kasih. Dan untuk yang Pojok generasi tentara. muda mungkin yang mau bergabung jadi prajurit militer. Ya, mau bergabung menjadi prajurit. Ya. Ya, saya rasa kalau mungkin di strata dari perjuangan atau orang-orang yang ini. Pertama itu para aulia, para ulama. Yang kedua itu orang para suhada, para pejuang-pejuang. Ya. Dan pejuang-pejuang ini peringkat nomor 2 ya untuk mencapai suatu pintu surga gitu kan. Jadi berjuanglah untuk NKRI dengan ikhlas dalam jalur-jalur militer, baik darat, laut maupun udara. Saya kira insya Allah kita diberkahi dengan perjuangan ini menjadi amal ibadah kita, perhitungan di masa penghisapan setelah akhir hayat kita nanti. Ya. Untuk para generasi muda mungkin terpanggil untuk menjadi anggota militer, berjuang untuk membela NKRI dari Pak Irfan. Gimana kira-kira Pak Kolonel Purnawirawan Ini. boleh diubah? Gini, Pak.
Gitu. Untuk para generasi Iya, kan? militer yang pemuda-pemuda militer. Ya. Kemajuan sekarang ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, Ya. gitu loh. Dan kita harus siap untuk itu. Tapi yang penting sebagai prajurit, Ya. kita harus tetap militan. Ya. Sebagai prajurit itu tidak boleh hilang itu militansi kita sebagai prajurit untuk NKRI ini. Ya. Ya. Kemajuan itu justru kita manfaatkan untuk meningkatkan militansi kita. Dan yang kedua, jangan takut. Ya, pada generasi-generasi yang ada cita-cita, keinginan Ya. untuk menjadi prajurit Ya. lewat jalur apa? Lewat Untuk Tambama, anak-anak pemuda-pemuda, Bintara, kan gitu, melewat jalur akademi, lewat jalur sarjana. Ya. Ya kan, jangan takut, raih mimpimu dengan kenyataan gitu loh. Ya. Karena banyak contoh, ya kan, baik senior kita, junior kita yang juga orang tuanya juga Ya. kan tidak mampu tapi bisa Jangan- meraih. Jangan pesimis dari Iya. awal. Ya. Itu gitu. Ya. Jadi yang terakhir sebagai prajurit kita ini kan nggak tahu Ya. Ya. apa yang kita hadapi, apa yang kita alami ke depan. Gitu. Ya. Nomor satu, gitu. Kita kerja itu ikhlas. Ya. Dan yang jangan lupa selalu bersyukur. Ya. Luar biasa, Pak. Kita jawab. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Wah, ada yang kali narasumber ini. Terima kasih. Apa? Jadi kita sudah dengar dari awal tadi bagaimana mereka merantau, kemudian kehidupan kemiliterannya selama lebih kurang 35 tahun, dan akhir dari perjuangan mereka sekarang mereka sudah kembali ke masyarakat lagi dan mereka beraktivitas seperti kita semua sama. Sahabat Pojok Tentara, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari ruangan yang sempit ini dapat kita menarik beberapa keteladanan dari narasumber yang ada ini. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Pojok Tentara, Teladan Nusantara. Yes. Teladan Nusantara.